Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rizky Widijarto dari kelas ME1C NRP 0323 040064. Di sini saya akan melakukan pretest tensil test. Yang pertama, subkom 1. Mahasiswa mampu membuat diagram tegangan regangan teknik dan sebenarnya berdasarkan diagram beban pertambahan panjang yang didapat dari hasil pengujian. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan menganalisa sifat-sifat mekanik material yang terdiri dari kekuatan tarik maksimum, kekuatan tarik luluh, reduction of area, elongation, dan modulus elastisitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram P delta L dan diagram tegangan regangan. Diagram P delta L digunakan untuk mengukur kekuatan spesimen, sedangkan diagram tegangan regangan digunakan untuk mengukur kekuatan material. Perbedaan antara diagram P delta L dan diagram tegangan regangan adalah diagram P delta L bergantung pada dimensi, sedangkan diagram tegangan regangan tidak bergantung pada dimensi karena sudah dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya, alat-alat yang akan digunakan adalah yang pertama, satu mesin uji tarik, yang kedua ragum, yang ketiga jangka sorong, yang keempat penitik, yang kelima palu, yang keenam kikir, yang ketujuh timbangan digital. Selanjutnya, alat-alat yang dipinjam adalah palu, penitik, jangka sorong, dan kikir. Kemudian bahan yang akan digunakan adalah satu spesimen plat, satu spesimen round bar, satu spesimen deformat, dan satu kertas milimeter. Selanjutnya metode offset. Metode offset digunakan ketika titik yield tidak terbaca. Lalu mengapa titik yield bisa tidak terbaca? Titik yield bisa tidak terbaca ketika kita menggunakan spesimen berupa baja karbon tinggi. Lalu cara membuat metode offset yaitu dengan cara menarik garis lurus sejajar dengan garis miring pada daerah proporsional dengan jarak 0,2% dari regangan maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembar kerja tensil test. Yang pertama harus diisi adalah date. Date diisi dengan tanggal ketika praktek dilakukan. Kemudian material diisi dengan baja karbon. Kemudian welding proses atau position diisi dengan tidak ada atau strip. Reference diisi dengan SNI 072 052 2002 baja tulangan beton yang didapat dari daftar pustaka. Selanjutnya kita akan mengisi nomor yang pertama diisi dengan angka 1. Kemudian width atau W0 disebut juga lebar, didapatkan dari mengukur lebar atau bagian ini. Kemudian tik atau T0 disebut juga dengan tebal, didapatkan dengan mengukur bagian sebelah sini. Selanjutnya diameter tidak ada karena kita menggunakan spesimen plat. Selanjutnya area, cara mencari area yaitu dari perkalian width dan tik. Kemudian L0 adalah panjang spesimen sebelum patah. Cara mencarinya yaitu dua sisi ini diukur, sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian diukur dengan jangka sorong. Kemudian kemudian dibagi dua, dicari titik tengahnya. Lalu ditarik 25 mm ke kanan dan 25 mm ke kiri. Kemudian inilah
daerah Gauge-length-nya atau L0. Kemudian F yield kita menggunakan kilonewton, sehingga bagian ini ditulis strip. Cara mencarinya yaitu yang ini kita ukur yieldnya, kita dapat 2,5 cm, kita ubah menjadi mili, yaitu jadi 25 mili dikalikan dengan skalanya 0,5, maka kita dapat hasilnya 12,5. Kemudian F ultimate kita juga menggunakan kilonewton, sehingga yang ini kita isi strip. Cara mencarinya yaitu ini kita ukur yang bagian sini, kita mendapat kurang lebih 3,5 cm. Artinya jika kita ubah jadi milimeter, 35 cm 35 mili dikali skalanya 0,5, hasilnya 17,5. Kemudian pada bagian W aksen, cara pengukurannya yaitu kita menggabungkan spesimen yang telah patah, lalu mencari bagian yang paling kecil, lalu diukur pada bagian atas dan bawahnya, kemudian hasilnya dirata-rata. Selanjutnya tick atau T aksen. Cara mencari T aksen yaitu menggabungkan spesimen yang telah patah, lalu mencari bagian yang paling tipis, lalu diukur pada bagian atas dan bawah, kemudian hasilnya dirata-rata. Diameter tidak ada karena kita menggunakan spesimen plat. Selanjutnya kita mengisi nomor diisi dengan angka 1. Setelah nomor kita mengisi area. Cara mencari area yaitu perkalian antara W aksen dan T aksen. Selanjutnya L aksen. Cara mencari L aksen yaitu menggabungkan spesimen yang telah patah, lalu diukur antara dua penitik, lalu hasilnya sesuai dengan pengukuran. Selanjutnya reduction of area. Cara mencari reduction of area yaitu dengan cara RA sama dengan A0 dikurangi A aksen per A0 dikali 100%. Kemudian elongation. Cara mencari elongation yaitu L aksen dikurangi L0 per L0 dikali 100%. Selanjutnya yield stress. Di sini kita menggunakan MPa atau megapascal. Jadi yang sebelah sini tidak kita isi atau kita isi strip. Cara mencarinya yaitu F yield per A0 dikali 1000. Kemudian ultimate stress kita juga menggunakan megapascal. Jadi yang ini diisi strip. Cara mencari ultimate stress yaitu F ultimate per A0 dikali dengan 1000. Selanjutnya remark. Jika kita menggunakan spesimen plat, maka diisi dengan plat. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesimen round bar. Yang pertama kita mengisi nomor diisi dengan angka 2. Kemudian width, pada spesimen round bar tidak ada, maka diisi strip. Tick juga tidak ada, juga diisi strip. Diameter dicari dengan cara mengukur pada bagian ini. Kemudian area
dicari dengan rumus 1/4 pi d kuadrat. Kemudian L0 atau gauge length, cara mencarinya yaitu dua sisi sini dan sini diukur dengan jangka sorong, kemudian hasilnya dibagi dua, terus dicari titik tengahnya, lalu ditarik ke kanan 25 mm dan ke kiri 25 mm. Kemudian inilah daerah gauge length-nya. Kemudian F yield kita juga menggunakan kilonewton, sehingga yang ini diberi strip. Cara mencarinya yaitu bagian yieldnya kita ukur, didapat hasil 2,5 cm, dikonversikan menjadi mili, jadinya 25 mili dikali dengan skala 0,5, maka hasilnya jadi 12,5. Kemudian setelah F ultimate kita juga menggunakan KN, maka ini kita isi strip. Cara mencari F ultimate yaitu bagian yang tertinggi kita ukur sekitar 3,5 cm, maka kita konversikan menjadi mili, yaitu 35 mili dikali dengan skala 0,5 sama dengan 17,5. Kemudian setelah itu W aksen tidak ada, diisi strip. T aksen juga tidak ada, maka diisi strip juga. T aksen diisi strip, ini salah. Kemudian diameter, cara mencari diameter tidak fokus ya, maaf. Kemudian cara mencari diameter yaitu diameter setelah patah, yaitu gabungkan spesimen yang patah, lalu dicari bagian paling kecil, lalu diukur pada bagian atas dan bawah, lalu dirata-rata. Selanjutnya nomor diisi dengan angka 2. Setelah nomor kita mencari A aksen, yaitu dengan cara 1/4 pi d aksen kuadrat. Selanjutnya L aksen. Cara mencari L aksen yaitu spesimen yang telah patah digabung lalu diukur pada kedua penitik. Kemudian reduction of area. Cara mencari reduction of area yaitu A aksen dikurangi A0 per A0 dikalikan dengan 100%. Kemudian elongation, cara mencari elongation yaitu L aksen dikurangi dengan L0 per L0 dikali 100%. Kemudian yield stress, di sini kita menggunakan megapascal, maka ini diisi strip. Cara mencari yield stress adalah F yield per A0 dikalikan dengan 1000. Kemudian ultimate stress, kita juga menggunakan megapascal. Cara mencari ultimate stress yaitu F ultimate per A0 dikalikan dengan 1000. Kemudian remark, karena menggunakan spesimen round bar, di sini diisi round bar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan
spesimen deformat. Yang pertama kita mengisi nomor diisi dengan nomor 3, kemudian width atau W0 diisi dengan strip karena tidak ada, kemudian tick atau T0 diisi dengan strip juga karena tidak ada, kemudian diameter. Cara mencari diameter adalah A0 sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Kalau yang luas, D sama dengan akar 4 A0 per pi. Kemudian setelah diameter ada area. Cara mencari area yaitu A0 sama dengan W per rho dikali L. Kemudian F yield kita menggunakan kilonewton, jadi yang sebelahnya kita strip. Cara mencarinya yaitu seperti biasa, kita ukur yieldnya. Yang bagian sini kita dapat seperti tadi 2,5 cm, kemudian dikonversikan menjadi mili yaitu 25 mili dikalikan dengan skala 0,5, hasilnya kita dapat 12,5. Kemudian F ultimate kita menggunakan kilonewton juga, maka yang sebelahnya kita beri strip. Cara mencarinya yaitu bagian ultimate kita ukur seperti tadi, kita dapat hasil 3,5 cm, kita konversikan menjadi mili yaitu 35 mili, kita kalikan dengan skalanya 0,5, kemudian kita mendapat hasil 17,5. Kemudian setelah F ultimate, width atau W aksen tidak ada, kemudian tick atau T aksen juga tidak ada. Kemudian diameter, cara mencari diameter yaitu diameter D aksen yaitu akar 4 A aksen per pi. Kemudian nomor kita isi nomor 3. Area atau A aksen, cara mencarinya yaitu A aksen sama dengan W per rho dikali L aksen. Kemudian reduction of area, caranya sama seperti tadi. A aksen dikurangi A0 per A0 dikali 100%. Kemudian elongation caranya juga sama, L aksen dikurangi L0 per L0 dikali 100%. Kemudian yield stress kita menggunakan megapascal, jadi yang sebelah sini kita beri strip. Cara mencarinya yaitu sama, F yield per A0 dikali 1000. Kemudian ultimate stress kita juga menggunakan megapascal, jadi yang sebelah sini kita strip. Cara mencarinya juga sama, F ultimate per A0 dikalikan dengan 1000. Kemudian remark, karena kita menggunakan spesimen deformat kali ini, maka diisi dengan deformat.